Halo saudara-saudara, selamat berjumpa pada sesi 4 atau praktikum 4 dari mata kuliah Komputasi Awan. Pada sesi praktikum kali ini kita akan mempelajari Ansible Provisioning, di mana VM kita yang kita buat dengan Vagrant akan dilakukan provisioning oleh Ansible. Ansible sendiri merupakan open source configuration and automation tool, di mana dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi dan instalasi perangkat lunak pada VM kita secara otomatis. Sebelum kita mulai, mari kita lihat struktur dari Vagrant file yang kita gunakan. Pada praktikum ini kita akan mempergunakan 3 VM, jadi 2 VM untuk web server dan 1 VM untuk load balancer. Di sini kita mendefinisikan Vagrant untuk menjalankan provisioning Ansible, dan Ansible playbook yang digunakan namanya web.yml. Kita akan melihat Ansible playbook lebih jauh setelah ini. Kemudian itu adalah untuk VM web server. Kemudian untuk load balancernya, kita mempergunakan playbook yang diberi nama lb.yml. Ansible playbook sendiri adalah file YAML atau YAML yang berisi konfigurasi dan daftar pekerjaan yang harus dilakukan oleh Ansible. Jadi kita mendefinisikan pekerjaan apa saja yang perlu Ansible lakukan, kemudian Ansible membaca file YAML tersebut, kemudian mengeksekusinya menjadi kode program. Ini merupakan contoh sederhana dari infrastructure as a code. Berikutnya kita akan lihat masing-masing Ansible playbooknya. Pertama kita mulai dari web.yml. Pada playbook ini, host yang dituju adalah VM1 dan VM2, yaitu kedua web server kita. Become yes, artinya kita menginstruksikan untuk melakukan konfigurasi sebagai root user atau super user, dan ini adalah task atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh Ansible, yaitu instalasi Apache 2. Kemudian kita meminta Ansible untuk melakukan instalasi versi terbaru dari Apache. Berikutnya untuk lb.yml, host yang dituju adalah VM3, yaitu VM load balancer kita. Kemudian task pertama adalah instalasi hproxy. Sama seperti Apache, kita meminta versi yang terbaru, state latest di sini. Kemudian kita menyalakan init script atau script konfigurasi dari hproxy agar hproxy dapat berjalan secara otomatis tanpa kita perlu lakukan start secara manual. Kemudian untuk menyalakan VM, Anda ketikkan perintah vagrant up atau sudo vagrant up. Kemudian tunggu hingga provisioning berjalan. Berikut adalah tampilan Ansible Provisioning yang sedang berjalan dan melakukan instalasi software yang dibutuhkan pada VM kita.
Ya, pada saat ini ketiga VM yang ada di perangkat saya sudah selesai provisioning. Maka seperti praktikum sebelumnya, Anda dapat masuk ke masing-masing VM untuk mengecek status instalasi dari software yang kita minta Ansible untuk install. Pertama kita masuk ke VM 1. Pada VM ini kita minta Ansible untuk install Apache. Maka dari itu kita cek statusnya. Aktif dan running artinya berhasil. Kemudian kita coba periksa VM 2. Jalankan perintah yang sama. Aktif dan running artinya berhasil juga pada VM 2 ini. Kemudian kita pindah ke VM Load Balancer atau VM 3. Kemudian ketikkan perintah ini. Sudo systemctl status hproxy. Dan di sini tulisannya aktif dan running artinya berhasil juga. Oke. Kita baru saja melakukan provisioning 3 VM, di mana 2 VM berjalan sebagai web server dan 1 VM berjalan sebagai load balancer. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara mengkonfigurasi sebuah load balancer untuk menyeimbangkan beban yang masuk sebelum diarahkan ke dalam kedua web server kita. Jadi kita punya sebuah cluster web server, 2 web server tadi. Nah, di depannya kita pasang load balancer agar tidak terjadi overloading pada web server kita. Vagrant environment atau lingkungan eksekusi Vagrant ini akan digunakan pada praktikum selanjutnya. Maka dari itu jangan di-destroy. Anda cukup melakukan hibernate atau sleep VM Anda dengan mengetikkan Vagrant suspend. Sekian untuk praktikum kali ini. Sampai jumpa pada praktikum berikutnya. Terima kasih.